Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada yang bertanya, bagaimana cara niat puasa yang benar? Kita akan berikan terlebih dahulu beberapa muqaddimah berkaitan dengan masalah niat, baru setelah itu kita akan bahas tentang cara niat puasa yang benar. Baik, sebelumnya yang pertama tentang definisi niat. Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan apa itu niat. Di antaranya adalah definisi yang disampaikan oleh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, an-niyatu hiya qasdul qalbi. Niat adalah kesengajaan hati. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau menyebutkan yang disebut dengan niat adalah qasdul fi'li muqtarinan bihi. Qasdul fi'li muqtarinan bihi. Keinginan untuk beramal muqtarinan bihi, di mana keberadaannya itu selalu mengiringi amal tersebut. Keberadaan keinginan itu, keberadaan niat itu selalu mengiringi amal tersebut. Ini keterangan yang disampaikan oleh salah satu tokoh dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu Zakaria Al-Ansari. Baik, berdasarkan definisi ini, maka kita bisa memahami, karena niat adalah qasdul qalbi atau qasdul fi'li, orang punya keinginan untuk melakukan sesuatu, maka niat itu akan ada pada diri seseorang ketika dia menyadari mau berbuat apa. Saya ulang ya. Niat itu akan ada pada diri seseorang ketika dia menyadari dia mau mengerjakan apa. Karena itulah sebagian ulama mengatakan inti dari niat adalah al-ilmu, pengetahuan. Mengetahui apa yang mau dilakukan. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu huwan niyah. Mengetahui apa yang mau dilakukan itulah inti dari niat. Karena itulah para ulama menegaskan bahwa di antara syarat orang disebut memiliki niat adalah dia harus mengetahui apa yang mau dilakukan. Sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Asyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair, beliau menyebutkan di antara syarat niat adalah al-ilmu bil manwiyi. Dia mengetahui, dia menyadari terhadap perbuatan yang mau dia lakukan, yang diniatkan. Al-ilmu bil manwi. Dia menyadari, dia mengetahui, punya ilmu berkaitan dengan objek yang mau diniatkan. Lalu beliau menyebutkan keterangan Al-Baghawi, qala Al-Baghawi wa ghairuh. Al-Baghawi dan beberapa ulama yang lain mengatakan, faman jahula fardiyatal wudu awis salah lam yasihha minhu fi'luha. Siapa yang tidak tahu berkaitan dengan kewajiban wudhu atau salat, maka tidak sah pelaksanaan wudhu atau salat. Sehingga syarat untuk bisa disebut sebagai niat yang sah adalah niat itu orangnya harus mengetahui apa yang mau dia lakukan. Baik, jadi ketika dia punya kesadaran, saya mau berbuat apa, berarti dia sudah punya niat. Karena itu, orang yang hendak melakukan satu perbuatan tertentu, bisa dipastikan dia punya niat. Misalnya, Anda mau makan. Bisa dipastikan ketika Anda sadar kalau Anda mau makan, bisa dipastikan Anda sudah punya niat makan. Artinya niat itu selalu melekat pada diri setiap orang yang sadar mau berbuat apa. Sampai ada ulama yang mengatakan, lau kullifna, atau qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan lau kallafanallahu amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaq. Andaikan Allah berikan kita sebuah amalan yang harus dilakukan tanpa niat. Kamu harus lakukan amal ini tapi tidak boleh berniat. Lakana min taklifi ma la yutaq. Tentu akan menjadi amalan yang tidak mungkin bisa dilakukan. Tentu akan menjadi amalan yang tidak mungkin bisa dilakukan. Masya Allah.
Karena tidak mungkin. Coba misalnya, Anda dikasih tugas, kerjakan sholat 2 rakaat tanpa niat. Nah, begitu Anda wudhu, ditanya, mau ngapain? Mau ke sholat 2 rakaat. Begitu dia tahu, dia mau sholat 2 rakaat, berarti dia sudah punya niat belum? Sudah. Dia sudah punya niat. Terus gimana? Anda hanya mungkin melakukan amal sholat 2 rakaat tanpa niat dalam posisi ngelindur. Atau nggak sengaja. Sebenarnya saya tadi itu nggak mau sholat. Tapi kok nggak tahu nih tiba-tiba saya sholat. Mungkin nggak itu terjadi? Jawabannya nggak mungkin. Karena itu andaikan kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah amalan tanpa niat, mustahil itu bisa dilakukan. Sebab ketika seseorang memiliki kesadaran untuk melakukan amal tertentu, bisa dipastikan dia pasti punya niat. Baik, kita beralih ke catatan yang keempat. Para ulama sepakat, apabila orang sudah punya kesadaran untuk melakukan amal tertentu, yang kesadaran itu ada dalam hatinya, tidak disyaratkan harus dilafalkan. Tidak disyaratkan untuk bisa dinilai sebagai niat yang sah harus dilafalkan. Ibnu Abil Is rahimahullah dalam kitabnya Al-Ittiba, beliau mengatakan, lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ah, la Syafi'i wala ghairuhu. Tidak ada satupun di kalangan para ulama dari 4 mazhab, baik Imam Syafi'i maupun imam yang lain, yang mengatakan bishtiratit talaffudhi biha, yang mengatakan disyaratkan dalam niat harus dilafalkan. Enggak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Wa innaman niyatu mahalluhal qalbu bittifaqihim. Niat itu tempatnya di hati dengan sepakat ulama. Dan Anda sendiri juga merasakan, kita mau berbuat apapun, kita sebenarnya dalam hati sudah punya niat, punya keinginan. Saya tidak berbicara tentang hukum melafalkan. Saya tidak berbicara tentang hukumnya. Tapi saya berbicara tentang realita niat. Bahwasanya setiap orang yang mau berbuat sesuatu, dalam hatinya itu pasti sudah ada niat. Baik dilafalkan maupun tidak dilafalkan. Sudah? Ini kita bicara realita. Karena itu ketika ada orang yang punya keinginan tertentu, bisa dipastikan dalam hatinya pasti dia sudah punya keinginan untuk melakukan amalan itu. Lalu Ibnu Rajab menyebutkan sebuah riwayat. Wasahha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Terdapat keterangan yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a rajulan 'inda ihramihi yaqul. Beliau mendengar ada orang yang mengatakan ketika hendak ihram, Allahumma inni uridul hajja awil umrah. Ya Allah, saya ingin haji atau umrah. Faqala lahu, maka spontan Ibnu Umar mengatakan, Atu'limin nas. Kamu mau mengumumkan kepada masyarakat kalau kamu mau haji dan umrah? Awalisallahu ya'lamu ma fi nafsik. Bukankah Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hatimu? Sehingga kamu ngomong gak ngomong, Allah tetap maha tahu. Kamu melafalkan niat maupun tidak melafalkan niat, Allah maha tahu. Yang ini menunjukkan bahwasanya niat itu tidak harus dilafalkan. Baik. Lalu bagian yang terakhir. Terus bagaimana hakikat dari niat puasa itu? Hakikat dari niat puasa dan cara niat puasa adalah Anda punya keinginan dan punya kesengajaan kalau besok pagi mau berpuasa. Sehingga misalnya, ya, besok adalah tanggal 1 Ramadan. Malam harinya Anda tarawih, lalu Anda makan sahur, ya. Dan punya keinginan besok adalah puasa Ramadan. Atau siang ini Anda akan berpuasa Ramadan. Begitu muncul keinginan itu, maka hakikatnya Anda sudah berniat puasa. Baik dilafalkan maupun tidak dilafalkan. Dan keberadaan niat puasa untuk puasa wajib harus sudah ada sejak malam hari, sebelum subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu."
barang siapa yang belum punya tekad untuk berpuasa sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang tidak punya keinginan untuk berpuasa sebelum datang waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sebab niat itu mengiringi amal, ya. Sehingga agar puasa Ramadan itu penuh 1 hari full, tidak ada yang bolong, maka niatnya harus dimulai sebelumnya. Niatnya harus dimulai sebelumnya. Sehingga sebelum masuk waktu subuh, Anda sudah punya niat untuk puasa Ramadan. Sudah? Dan niat itu nggak putus sampai maghrib. Sehingga Anda tidak mengubah keinginan Anda untuk meninggalkan puasa. Kalau tiba-tiba siang hari pengen membatalkan, gimana Pak? Saya pengen nggak jadi puasa, saya pengen batalkan. Ya. Ini ada khilaf di antara para ulama. Dan dulu sudah pernah kita bahas di ANB Channel tentang niat membatalkan puasa tapi nggak jadi. Apakah puasanya batal atau tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang baru kita bahas adalah bagaimana cara berniat ketika mau puasa. Niat itu harus sudah ada. Anda punya keinginan. Dan kita sangat yakin kalau orang sudah persiapan di malam hari, sudah sholat raweh, sudah sahur, ya, dia sudah persiapan di malam hari, bisa dipastikan berarti dia sudah punya niat. Karena tidak mungkin ada orang jam 2 atau jam 3 atau jam 4, misalnya subuh jam 4:30. Dia jam 4 makan itu di tempat kita jarang. Kamu ngapain kok jam segini makan? Lapar. Itu mungkin 1-2 orang. Tapi kalau satu keluarga kayak gitu, bisa dipastikan yang dia lakukan adalah persiapan untuk berpuasa. Kalau sudah persiapan, berarti pasti dalam hatinya sudah ada keinginan untuk berpuasa. Oleh karena itu sebenarnya niat puasa sudah melekat pada diri kita di saat kita sudah punya persiapan besok mau puasa. Kita sudah punya persiapan untuk melaksanakan puasa. Berarti niat itu sudah melekat pada diri kita. Mau dilafalkan maupun tidak, insya Allah sudah terhitung sebagai niat. Dan kalaupun tidak dilafalkan, apakah niatnya terhitung sah? Para ulama mengatakan sah. Sebab talafut niat itu bukan syarat niat. Dilafalkan dan tidak dilafalkan tidak mempengaruhi keabsahan niat dengan ijma ulama sebagaimana keterangan Ibnu Abil Is yang tadi kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.